Shalom. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan bahwasanya Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang terlalu baik dalam kehidupan kita. Kami bersyukur dan kita harus bersyukur bahwasanya kita ada tempat ini semuanya atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Mari kita sebelum memulai ibadah kita bersatu hati di dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan. Berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang pada Engkau Tuhan bersama-sama umat pilihan-Mu Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kau urapi hati kami Tuhan, bawa hati kami Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan lewat pujian dan penyembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar semuanya sesuai berjalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian untuk melayani-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan. Setiap kami memiliki kesatuan hati Tuhan untuk memuji, mengagungkan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, ampuni segala kekurangan dosa kami, biar kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, kita katakan amin. Kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya Allah dan penolong kita. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa aku mengasihi Yesus, betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa aku yakin akan janji-Mu, betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan.
saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kita mulai dari awal. Betapa aku mengasihi Yesus, betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa aku yakin akan janji-Mu, betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Segala kebaikan hanya bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kaulah Allah kami Tuhan, Kaulah penolong kami Tuhan. Haleluya. Bersyukur bagi-Mu Tuhan, bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Oh, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Hanya Yesus yang lebih besar dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oh Allah yang besar, oh Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar. Yesusku lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Sorak-sorak Allah kita yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang layak dipuji, disembah dan diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita bersukacita. Kami bangkit berdiri, kita pujikan Tuhan dengan bersemangat, bersukacita untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri sahih.
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorai merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Masih mau memuji Tuhan lagi? Amen. Masih mau berjoget untuk Tuhan lagi? Amin. Menggerakkan tubuh untuk Tuhan Yesus, untuk memuliakan Tuhan? Amin. Kita punya Raja yang besar, Allah yang mulia, Allah pemenang. Ya. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. kita.
Mari kami silakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki persembahan yang pertama. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami diberi kesempatan Tuhan untuk memberikan sebagian dari milik kami untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, berlipat kali ganda. Kiranya persembahan ini berguna Tuhan untuk pelebaran pekerjaan-Mu Tuhan. Terpujilah Kau ya Bapa, haleluya, haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi pemenang dalam setiap masalah kita. Haleluya, haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya.
Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami mau duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah siap tutur kata yang disampaikan benar-benar datangnya dari isi hati-Mu Tuhan. Urapi siap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi biar siap firman kami dengar, boleh kami mengerti, kami pahami, dan menjadi pedoman hidup kami, menjadi kekuatan untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Gembala, Pak Edi beserta Ibu, beserta rekan-rekan yang memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih anak-anak, ya, lahir, bayi, anak-anak, kemudian sampai dengan sekarang, ya. Nah, yang kita ingat, ya, yang sekarang sudah dewasa, jadi orang tua, ya. Ketika kita masih anak-anak, ya, masih sekolah, yang sering kita diberi pertanyaan, mungkin oleh orang tua kita, ya, mungkin orang-orang yang terdekat kepada kita. Ya, pertanyaannya begini. Kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Ya. Kalau kamu sudah besar mau jadi apa? Nah, itu pertanyaan yang sering kita hadapi sedemikian rupa, ya. Nah, jawaban kita bagaimana? Nah, waktu itu ada yang ngomong, aku ingin jadi Pak Polisi. Ya. Yang lainnya, aku ingin jadi pilot.
Kalau jadi polisi, kenapa kamu jadi polisi? Saya punya tembak. Ya. Kalau saya enggak sedang, bisa saya tembak itu temanku. Ya. Saudara, punya cita-cita ketika ditanya spontanitas. Atau mungkin dia punya bayangan karena mungkin di sekitar dia ada Pak Polisi yang banyak membantu. Ya, banyak membantu. Kemudian saya ingin jadi pilot. Loh, kenapa kamu ingin jadi pilot? Ya, karena saya ingin terbang ke luar negeri. Ya, mungkin anak laki-laki saya mau kepingin ke Inggris lihat sepak bola. Ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dengan polosnya kita menjawab. Ada yang ingin jadi dokter. Kenapa ingin jadi dokter? Duitnya banyak. Ya. Nah, itu adalah sebuah cita-cita, sebuah mimpi. Ketika kita mungkin masih usia 7 tahun, 8 tahun, ya, kita polos menjawab dan mungkin kita membayangkan benar-benar. Ya, ketika keinginan itu timbul, kemudian waktu kita tidur, ya, kita mimpi apa yang ingin kita cita-citakan. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, setelah kita remaja, setelah kita jadi pemuda, setelah kita dewasa, pertanyaannya apakah kita masih punya mimpi-mimpi itu? Pertanyaannya, apakah kita masih punya cita-cita seperti yang kita impikan waktu kita masih kecil? Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan berjalannya waktu, ketika kita jadi remaja, ya, pasti mimpi itu, cita-cita itu selalu ada. Pengen jadi apa? Ya, mungkin dalam hal yang kecil, seorang remaja, ya, ketika sekolah aku kepingin lulus SD, aku kepingin lulus SMP. Itu adalah sebuah impian. Ketika aku lulus, ya aku nanti selanjutnya bisa mencapai apa yang kuinginkan. Nah, ketika dia sekolah, untuk mencapai itu, dia harus belajar. Dia harus melalui ujian. Ya, ada beberapa hal yang dia lakukan, mungkin waktunya untuk santai, dia tidak gunakan untuk santai, untuk belajar, untuk mencapai cita-cita itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, SMA, aku kepingin kuliah. Ya, kuliah di mana kamu? Mungkin di ITB, mungkin di UI, ya, mungkin di tempat yang lainnya, yang kampus itu begitu keren, ya, menghasilkan para lulusan yang luar biasa. Ya, punya cita-cita, punya mimpi. Nah, cara mencapainya apa? Ya dengan berusaha, ya dengan fokus. Tidak boleh kemudian kita ya dengan santai, wes apa katanya nanti, ya mengalir saja. Tapi aku punya cita-cita. Ya saudara, bagaimana kita bisa merealisasikan cita-cita, mimpi kita, keinginan kita, harapan kita, kalau kemudian kita mengalir saja. Terserah nanti, terserah Tuhan. Ya, saudara, kalau kita tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, kita tidak akan fokus. Kalau kita tidak punya harapan, kita tidak akan pernah fokus kepada harapan atau cita-cita yang akan kita capai, saudara. Ya, nah, namanya manusia hidup harus punya asa, harus punya harapan, harus punya keinginan, harus punya cita-cita. Ya, mungkin orang mengatakan mengalir saja. Mengalir itu dari atas mesti ke bawah. Ya, ke atas turun ke bawah. Nah, kalau kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mempunyai kerinduan, saudara, akan sesuatu yang akan kita capai. Kita harus fokus. Ya, kalau kita fokus, ya, ketika kita melalui step by step, kita akan tahu arahnya kemana. Ya. Saudara, apalagi kalau keinginan, cita-cita kita, kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Ya, bukan dengan kekuatan kita, tetapi keinginan, kerinduan, cita-cita kita
kita sampaikan kepada Tuhan. Saudara, enggak ada yang mustahil. Ya, enggak ada yang mustahil. Saudara, sampai dengan sekarang, ya, kemudian kita ada di posisi sampai dengan sekarang, pasti kita punya kerinduan dari dulu. Kemudian kita bisa tercapai. Nah, saudara, seseorang yang mempunyai cita-cita, ya, yang mempunyai mimpi, ya, kita akan mempunyai greget untuk mencapainya. Ya, kita akan mempunyai greget. Nah, kalau orang yang hidup kemudian tidak punya asa, tidak mempunyai mimpi, seperti orang yang ketawa sendiri, saudara. Mungkin di pinggir jalan dia jalan ketawa sendiri. Ya, diajak ngomong serius dia ketawa. Ya, diajak omong yang guyonan, ya, kemudian dia menangis. Ya, diajak ngomong tidak nyambung. Ya, saudara paham? Ya. Ya, di pinggir-pinggir jalan, saudara jalan sendiri, tiba-tiba ketawa. Itu orang yang tidak mempunyai asa, tidak mempunyai cita-cita. Ya, karena tidak nyambung. Nah, pada pagi hari ini, saudara, tema khotbah, ya, tetap punyailah mimpi itu dan gapailah bersama Tuhan. Ya, kita baca di dalam Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 dikatakan demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita dalam hadirat Tuhan, saudara, harapan itu tetap ada. Ya, masa depan itu tetap ada. Ya, saudara percaya itu, masa depan tetap ada. Mungkin orang mengatakan, apa kamu, ya, dari gayamu, dari penampilanmu tidak meyakinkan. Bagaimana kamu bisa mencapai masa depanmu dengan baik? Ya, sering mungkin kita dilecehkan oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan, ya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu yang akan kita pegang. Ya, berarti ada asa, ada cita-cita. Ya. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau masih kecil, masih sekolah ya oke lah. Bagaimana dengan sekarang? Usia saya 40. Bagaimana dengan sekarang usia saya 50? Ya, kalau anak-anak, kalau masih sekolah, kalau masih kuliah, ya wajar lah Pak. Bagaimana dengan saya yang usianya sudah segini? Saudara, di dalam mencapai harapan, di dalam mencapai cita-cita, itu tidak tergantung usia. Ya, setiap periode hidup kita, dari remaja, kita punya cita-cita, punya keinginan. Jadi pemuda, kita punya cita-cita, punya keinginan. Ya mungkin ingin mencapai, ingin menjadi orang yang berhasil. Saudara, ingin membangun rumah tangga. Ketika sudah menjadi keluarga, juga punya keinginan. Bagaimana nanti anak kita, bagaimana nanti rumah kita. Ya, bagaimana nanti kita hidup. Selalu ada keinginan, selalu ada cita-cita. Ya. Berlanjut, mungkin usia kita lanjut, saudara, tetap punyailah harapan dan cita-cita itu. Ya, kalau saudara tidak punya harapan, ya sudah, kita ini bisa kita menjadi orang yang pikun. Ya, karena tidak punya sesuatu yang bisa kita harapkan. Nah, kembali lagi, apakah kalau usia kita sudah lanjut kemudian kita hanya duduk-duduk diam? Ya, kemudian kita kongko-kongko nunggu kita dipanggil Tuhan. Saudara, jangan begitu. Ya, usia lanjut pun kita harus tetap optimis. Kita punya keinginan, kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, saudara, kita baca di dalam Yosua 14. Yosua 14 ayat 10 sampai 12. Nah, saudara yang usia sudah tinggi, jangan kita ini akhirnya menjadi orang yang pasif. Ya. Yosua 14 ayat 10 sampai 12.
Ini cerita tentang Kaleb. Ya, cerita tentang Kaleb. Nah, Yosua dan Kaleb ini adalah orang-orang yang diutus Musa untuk apa saudara? Melihat tanah perjanjian. Ya, ada 12 orang ya, yang disuruh Musa untuk melihat tanah perjanjian. Nah, 2 orang diantaranya Yosua dan Kaleb. Ya. Nah, di Yosua 14 ayat 10 ini dikatakan demikian. Ini perkataan Kaleb kepada Yosua. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Ya, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Jadi saudara, kisah ini sudah 45 tahun berlalu. Ya, ketika Musa mengatakan kepada Yosua, Kaleb dan 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Ya, kemudian 45 tahun ini Kaleb mengatakan, ya, mengatakan kepada Yosua, ya. Jadi sekarang telah berumur berapa saudara? 85 tahun aku hari ini. Ya. Ketika dia mengintai, diberi janji oleh Musa bahwa tanah yang kamu injak itu nanti yang kamu kuasai. Ya, usianya berarti waktu dia terima perintah dari Musa, usianya 40 tahun. Ya, 40 tahun saudara, masih kuat, masih gagah. Ya, dengan berjalannya waktu, saudara, pada usia 85 tahun, apakah kemudian Kaleb menjadi lemah? Apakah kemudian Kaleb melupakan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan? Saudara, ternyata pada usia 85 tahun dia masih ingat cita-cita itu dan dia ingin mewujudkan cita-cita itu. Saudara, di dalam perjalanan waktu ketika dia menginginkan cita-cita itu terjadi, ya saudara, si Kaleb ini pasti dengan semangat. Ya, aku ingin mimpi itu, cita-cita itu benar-benar terjadi. Ya, dengan perjalanan waktu dia mungkin bahkan berusaha fokus, Tuhan beri aku kekuatan. Ada sesuatu yang dia lakukan. Ya, dia mungkin mengupgrade diri. Ya, contohnya mungkin dia menjaga kesehatan. Ya, contohnya mungkin dia bergaul dengan Yosua dan teman-teman, tidak bergaul dengan 10 orang yang memberitakan hal yang tidak baik di tanah Kanaan. Ya, dari 12 orang, 2 orang yang mengatakan hal yang baik bagaimana Kanaan itu tersebut. 10 orang mengatakan hal yang negatif. Orangnya besar-besar, orangnya suka makan orang seperti raksasa. Sehingga bangsa Israel ketakutan. Tetapi Yosua dan Kaleb, dia mengatakan hal yang baik. Nah, kurun waktu 40 sampai kemudian 85 dikatakan apa? Kaleb, aku masih tetap seperti yang dulu. Saudara, kalau kita punya cita-cita dan kita berusaha untuk fokus, ya otomatis secara spirit, ya otomatis secara mental, bahkan secara fisik, kita akan berusaha ya sedapat mungkin untuk mencapai cita-cita itu. Tapi kalau kemudian kita tidak punya impian, tidak punya keinginan, saudara, hidup ini jadi apa? Sembrono. Hidup ini jadi apa adanya. Ya, sudah mengalir begitu saja. Ya, sudah mengalir begitu saja. Tetapi dikatakan Kaleb usianya sekarang 85 tahun hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Nah, saudara, kalau kita punya mimpi, punya cita-cita, ya, saudara,
kita harus fokus untuk mencapai, mewujudkan cita-cita dan mimpi itu, saudara. Jangan kemudian kita apa adanya. Ya, saudara, gereja ini ada, ya. Saya yakin pasti beliau, Pak Gembala, punya mimpi. Ya. Saudara, mimpinya mulai dari kecil. Tetapi dengan perjuangan dan doa, mungkin dengan puasa, mungkin dengan ini, dengan itu, saudara, berusaha untuk mewujudkan mimpi itu. Ya. Saudara, Tuhan sudah jawab dengan tempat yang begini bagus. Ya. Apakah kemudian mimpi, cita-cita itu kemudian berhenti, ya Tuhan sampai di sini aja? Ya. Pasti mimpi itu akan berkembang, saudara. Pasti mimpi itu akan berkembang. Ya, Pak Gembala, tidak mungkin ya sudah begini puas, tidak. Berharap jemaat ini penuh. Ya, berharap mungkin ibadah bisa 2 kali, 3 kali. Berharap pelayan-pelayan di sini muncul. Ya, muncul dengan sedemikian rupa. Itu semua karena apa? Karena ada mimpi yang diinginkan. Juga dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga kita, saudara, jangan kemudian ya seperti ini aja. Ya. Pasti ada yang lebih baik yang kita harapkan. Di dalam pekerjaan kita bagaimana? Di dalam sekolah kita bagaimana? Saudara, kalau kita tidak punya keinginan untuk maju, kita menjadi orang-orang yang ketinggalan zaman. Ya. Tidak dicari orang. Tidak ada nilai dalam diri kita. Tidak mau kita mengupgrade diri, maka kita akan menjadi orang yang ketinggalan. Saudara, pemain keyboard kita luar biasa. Ya, Pak Toto, waduh luar biasa. Nah, awalnya pasti dari sesuatu belajar yang tidak bisa. Apakah kemudian ya sudah begini aja, begitu Pak Toto? Pasti akan mengupgrade diri. Ya, pasti akan berusaha untuk mencari terobosan-terobosan bagaimana agar saya bisa main keyboard yang baik. Ya. Enggak berhenti sudah aku puas sampai di sini, enggak. Sudah terus kita upgrade diri. Ya, kemampuan kita upgrade diri. Ya, jangan puas dengan apa yang ada, saudara. Ketinggalan teknologi sekarang. Ya. Kita enggak mengikuti sebentar sudah ketinggalan. Ya, saudara, ayo punyalah mimpi itu, punyalah cita-cita itu. Ya, cita-cita boleh berkembang, ya, seiring dengan usia kita. Ya, saudara, kalau kita berbicara tentang mimpi, ya, ada salah satu tokoh di Alkitab, ya, yang terkenal dengan mimpinya. Siapa, saudara? Yusuf, ya, Yusuf, saudara. Nah, kalau kita punya cita-cita yang ingin kita wujudkan, yang pertama, saudara, punyalah mimpi itu, ya, punyalah mimpi itu, punyalah cita-cita itu. Jangan kemudian saudara puas. Saya juga sendiri tidak puas dengan apa yang ada, ya, saudara. Saya tidak puas dengan apa yang saya terus belajar mengupgrade diri. Belajar memberi sesuatu yang secara secara kemampuan, secara ilmu harus saya upgrade. Ya, kalau tidak begitu saya ketinggalan, saudara. Nah, untuk menggapai mimpi itu yang pertama adalah punyailah, untuk menggapai cita-cita punyailah mimpi. Saudara, kita baca di dalam Kejadian 37 ayat 5. Ya, untuk mencapai cita-cita itu harus punya mimpi. Yang pertama, Kejadian 37 ayat 5. Ya, saya bacakan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Saudara, Yusuf bermimpi, kemudian disampaikan kepada saudara-saudaranya. Ya, mimpi itu
disampaikan kepada saudara-saudara dengan polos. Yusuf menyampaikan mimpinya itu. Nah, pertanyaannya, kenapa saudara-saudara benci kepada Yusuf? Ya. Yusuf ini adalah anak yang disayang oleh orang tuanya. Ya, disayang oleh orang tuanya. Dan ketika melihat Yusuf disayang oleh orang tuanya, saudara-saudaranya benci. Saudara, wah ini anak kesayangan papa ini. Ya, saudara. Nah, waktu Yusuf menyampaikan mimpinya, saudara-saudara jadi marah. Mimpinya, saudara, ketika di ladang, ya, ketika panen gandum, berkas-berkas itu diikat. Ya, Yusuf bersama saudara-saudaranya. Diikat, kemudian dikumpulkan. Nah, di dalam mimpi itu, berkas gandum dari Yusuf itu berdiri. Ya, berdiri saudara. Nah, berkas dari saudara-saudaranya kemudian menyembah berkas gandum dari Yusuf. Nah, saudara-saudara marah. Ngapain kamu? Mimpi apa itu? Mimpi tidak masuk akal itu. Ya. Nah, maksudnya Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya, tetapi malah dia dibenci. Saudara, sering kalau kita punya keinginan, ya, punya cita-cita, ya, ketika kita sampaikan mungkin kepada orang terdekat kita, mungkin kepada teman-teman kita, ya, mungkin kepada komunitas kita, ya, kita sampaikan keinginan, cita-cita kita. Saudara, seperti Yusuf ini, ya, seringkali kita diketawain. Mimpi apa kamu itu? Punya keinginan apa kamu itu? Tidak masuk akal. Ya, tidak akan mungkin tercapai. Ya, seringkali kita dilecehkan. Seringkali kita enggak didukung. Bahkan kita dipermalukan. Ya. Nah, ketika orang-orang yang mempermalukan kita, saudara, kalau kita tidak kuat, maka kita akan apa? Ya, kita akan down. Ah, enggak mungkin. Oh iya wis, enggak mungkin. Misalnya saudara punya keinginan apa? Ya. Keinginan apa? Asal itu keinginan yang baik, saudara, bukan keinginan yang jelek. Saudara, sedikit saya cerita. Ya. Saya sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu, saudara, kepingin punya persekutuan doa. Ya, persekutuan doa sendiri. Nah, ketika saya mempunyai keinginan seperti itu, ya saya berusaha untuk mendapatkan. Caranya bagaimana? Ya, tentunya saudara, semakin giat saya melayani Tuhan. Ya, saya bawa doa. Ya, mungkin orang-orang mengatakan, ya bahkan saudara, istri saya, ngapain Pi? Ya, sudah melayani Tuhan. Ya, sudah jadi wakil gembala, ngapain punya mimpi seperti itu? Ngapain punya cita? Bahkan anak-anak saya tidak setuju, saudara. Tetapi saudara, ketika saya berdoa, kemudian ngomong sama teman-teman, ya saya dikuatkan. Ya, saya dikuatkan. Pak, maju Pak. Dan bahkan ada seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau keinginan itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara tidak perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti beri jalan. Ya. Kalau sesuatu keinginan itu untuk Tuhan, tidak perlu ngomong Tuhan aku anu. Saudara, Tuhan pasti setuju. Ya. Ada orang ketika melakukan pekerjaan Tuhan, saya tak doa dulu. Biar jawaban Tuhan bagaimana. Saudara yakin, kalau itu kemuliaan Tuhan, tidak perlu doa dulu, tidak perlu minta anu. Saudara pasti, ya pasti Tuhan akan genapi, saudara. Cuma harus melalui apa? Proses. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya berdoa dengan Bapak Gembala saudara, ya Bapak Gembala saudara, saya didoakan, ya, dan diberi begini Pak Yu, ya tandanya kalau Pak Yu mau melayani persekutuan doa, ya gampang. Nanti ketika Pak Yu ngomong sama seseorang, ya dia pasti mau.
Ya, saudara pasti mau. Dan saudara tanpa diduga memang. Ya, Natal kemarin di tempat kami mengadakan Natal di satu blok ya. Nah, kemudian kami ngomong-ngomong. Ini seorang ibu, suaminya sudah meninggal, saudara. Ketika kami ngomong-ngomong masalah persekutuan doa, ya, enggak pakai mikir, saudara. Ternyata, ayo Pak Yu, ayo, ya, ayo Pak Yu. Saya dari dulu kepingin Pak Yu. Ya, di samping itu gerejanya Surabaya, biar kalau masih ada suaminya, saudara masih bisa antar jemput. Tapi sekarang jauh Pak, seringkali capek, belum macet. Biar nanti saya enggak jauh-jauh ke gereja ke Surabaya. Saudara, beliaunya ini sering juga diundang khotbah, ya, pelayanan di mana-mana. Nah, kemudian saya sampaikan seperti itu. Mau ya Bu? Loh ayo kapan kita mulai? Ditantang saudara. Ya, ditantang. Ya, ayo. Ya puji Tuhan akhirnya saudara 1 Februari kemarin kami mulai persekutuan doa. Ada banyak teman-teman termasuk gembala saudara yang mendukung saya. Ya, saudara punya mimpi. Mungkin orang menertawakan mimpi kita. Jalan aja. Kalau untuk itu hal yang positif saudara, jalan aja. Ya, enggak mudah memang, tetapi harus jalan aja. Nah saudara, kembali ke Yusuf. Ya, di Kejadian 37 ayat 9. Ya, tadi di Kejadian 37 ayat 5. Sekarang Kejadian 37 ayat 9. Mimpi yang kedua dari Yusuf. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ya, 2 kali Yusuf mimpi. Saudara, kalau yang pertama berkas gandum saudara-saudaranya menyembah kepada Yusuf. Yang kedua, ini bukan hanya saudara-saudaranya saja, tetapi orang tuanya ya juga menyembah. Saudara, kejadian ini semakin membuat saudara-saudaranya marah dan ingin membunuh sahabat saudara Yusuf. Ya. Nah, pertanyaannya apakah kemudian Yusuf setelah dia menerima mimpi itu kemudian diam? Ya. Memang di Alkitab tidak diceritakan. Ya. Tetapi saya yakin Yusuf semakin membawa doa mimpi-mimpinya itu kepada Tuhan. Ya, dia mempersiapkan dirinya dengan baik agar apa yang dicita-citakan itu tercapai. Saudara, memang kadang-kadang seringkali mimpi dengan proses kita mencapainya, ya seringkali kita dibuat, waduh kayaknya enggak mungkin, fakta enggak mungkin. Tetapi yakin dan percayalah ketika kita menyerahkan keinginan kita, cita-cita kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bekerja menyertai kita. Nah saudara, kita baca di dalam Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 22 dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Ya. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, berarti keinginan, cita-cita itu ya kita bawa dalam Tuhan, kita ada perencanaan. Ya. Segala sesuatu kalau direncanakan pasti lebih baik. Ya. Apalagi banyak penasehat. Nah, saudara, kalau kita kemudian minta pertimbangan dengan orang yang mungkin di luar Tuhan, seringkali memberi nasihat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali, oh jangan, oh kamu begini, oh kamu begini, akhirnya membuat kita bimbang. Tetapi ketika
Rancangan itu ketika mimpi itu kemudian kita sharingkan kepada orang-orang yang sepelayanan, kepada orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Saudara, pasti solusi akan diberikan. Pasti dukungan akan diberikan. Ya, saudara, makanya saya tidak salah. Saya kenal sama gembala saudara. Saya diarahkan, saudara. Begini Pak Yu, begini Pak Yu. Ya, luar biasa saudara, gembala saudara. Nah, oleh sebab itu ketika saudara sharing, kemudian saudara ketika menceritakan mungkin masalah keluarga saudara, ya hati-hati, jangan sembrono. Kemudian cerita. Saudara, kalau kita mempunyai masalah keluarga, apalagi hubungan suami istri, saudara, kadang orang luar terlalu gampang, ceraikan saja. Kan banyak yang lainnya. Ya. Itu adalah yang paling praktis. Ketika saudara menceritakan kekurangan suami saudara, kekurangan istri saudara, ya, tidak sesuai dengan angan-angan saya. Gampang. Ceraikan saja, cari yang lain. Ya. Makanya saudara, penasihat-penasihat di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, ya, harus kita perhatikan. Ya, mungkin kita lihat, orang itu ngomongnya enak, ya, sering menasihati, tapi hati-hati. Kalau nasihat itu tidak di dalam Tuhan, ya, maka kehancuran yang akan kita hadapi. Nah, saudara, Yusuf punya mimpi. Ya, Yusuf punya, tetapi rasanya mimpinya itu, sulit untuk dicapai. Ya, kembali lagi, saudara, di dalam kita, untuk mewujudkan suatu keinginan atau cita-cita atau mimpi, ya memang tidak mudah. Nah, tidak instan, tidak ujuk-ujuk, tiba-tiba jadi. Nah, demikian dengan Yusuf. Ketika dia, saudara, punya mimpi, berapa tahun tercapai mimpi itu? Sangat lama, saudara. Dia harus melalui proses, dia harus melalui perjuangan, dia harus melalui pergumulan. Nah, saudara, kita lihat setelah dia punya mimpi itu, saudara-saudaranya tidak senang. Nah, pada satu saat ketika Yusuf disuruh orang tuanya untuk memberi makan saudara-saudaranya. Ya, dengan polos dia ke padang gurun. Ya, kemudian ketika dia datang, respon saudara-saudaranya bagaimana, saudara? Ya, benci. Dia ingin membunuh Yusuf. Ini sang pemimpi. Iya, ini sang pemimpi ini. Ini yang ngomongannya ngawur. Saudara, ketika dia datang ke sana, saudara-saudaranya punya niat untuk membunuh. Ya. Kemudian apa, saudara? Yusuf dimasukkan ke sumur kering. Bayangkan, saudara, ya, anak yang begitu dimanja orang tuanya, kemudian dimasukkan ke sumur. Bagaimana perasaannya, saudara? Ya, pasti tidak enak. Ya, pasti tidak nyaman. Ya. Yusuf ini mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi ada saudaranya yang lain. Jangan dibunuh. Kita jual ke orang lain aja. Nah, kemudian Yusuf dijual ke Ismail. Nah, ini masalah jual beli, saudara. Seseorang mau membeli sesuatu pasti ingin sesuatu yang baik. Apakah dia mau beli sesuatu kemudian barang yang rusak, barang yang tidak bagus? Pasti tidak mau. Nah, Yusuf ini dijual ke orang Ismail. Pasti orang Ismail itu tahu apa sih kemampuannya Yusuf? Ya, apa sih kemampuannya dia? Kalau Yusuf dia tidak bisa melakukan apa-apa, pasti tidak mau beli. Demikian juga saudara-saudaranya, saudara. Nah, dari sini kita belajar. Yusuf berarti punya kemampuan untuk mengupgrade diri. Punya kemampuan, mungkin ilmunya atau apa, mungkin wajahnya, mungkin perangainya baik. Nah,
Orang Ismail ini mau membeli karena barangnya baik. Nah, juga demikian dalam kehidupan kita. Bagaimana orang mencari kita? Bagaimana orang mau diskusi dengan kita? Bagaimana orang mau sharing dengan kita? Kalau kita tidak punya kemampuan, saudara, tidak punya kemampuan apa-apa, ya kita puas dengan keadaan kita. Ya sudah begini aja. Nggak ada yang bisa kita tonjolkan. Value kita, nilai kita tidak ada. Bagaimana orang bisa melihat? Ya, misalkan ketika ada orang punya masalah, lihat kita, waduh, ya lihat kita nggak ada harganya, saudara. Di dalam kita bertutur kata, di dalam kita bergaul, nggak ada yang istimewa dari kita. Ya, bicara tentang firman juga nggak bisa. Disuruh berdoa juga nggak bisa. Disuruh bantu ini juga nggak bisa. Bagaimana orang bisa melihat kemampuan kita? Kemudian orang itu mendekati kita. Saudara, ya, misalkan gembala saudara, oh Pak Edi ini ringan tangan, suka menolong, ya, suka membantu. Makanya ketika banyak orang mengalami masalah, yang dicari mesti Pak Edi. Oh itu Pak Edi, ya. Misalkan Pak Toto, wah kalau butuh keyboard pemain musik, wah Pak Toto. Karena apa? Punya kemampuan, punya nilai. Ya kalau kita tidak mau mengembangkan diri, nggak ada orang yang cari kita. Ya, apalagi kita troublemaker, kemana-mana bikin masalah, nggak ada orang cari kita. Ya, kalau kita mungkin WL, suaranya enak, ya banyak orang yang mencari kita. Dan demikian dengan Yusuf. Orang Ismail ini mau membeli. Ya, oke, ini tak beli. Karena kemampuannya Yusuf luar biasa. Ya, saudara, jangan pernah puas dengan keadaan diri kita sekarang. Terus upgrade diri kita. Mungkin yang WL, ya kita semakin upgrade diri kita. Pemain musik atau yang lainnya, mungkin Aser. Aser itu juga perlu di-upgrade, saudara. Kelihatannya gampang. Justru penerima tamu itu ujung tombak. Bayangkan saudara, kalau saudara terima tamu. Salam. Ya, saudara. Nah, kalau saudara begitu harus diperbaiki. Paling enggak dengan senyum dulu, salam. Ya. Orang akan melihat, oh luar biasa. Salam. Iya, Bapak datang dengan siapa? Ibu kok sendirian? Ibu naik apa? Ya Pak, silakan masuk. Enggak ada. Ya. Tetapi mengupgrade diri lama-lama, salam. Ya. Meskipun sakit gigi, salam. Upgrade. Ya. Saudara punya kemampuan apa? Perlu di-upgrade. Jangan puas. Ya, jangan puas. Apa adanya ya begini. Saudara, Yusuf dibeli orang-orang Ismail. Punya kemampuan. Nah, ketika Yusuf dibeli orang Ismail, ya, kemudian apa saudara? Dia jual ke Potifar. Bayangkan Ismail mau jual ke Potifar. Kalau barangnya tidak baik, pasti dia tidak mau. Ya, pasti tidak mau. Waduh, ini aku bunuh diri aku kalau jual barang-barangnya tidak baik ke seorang pejabat, ke orang besar. Saudara, pasti dia takut. Ya. Tapi dia berani jual Yusuf ke seorang pejabat Mesir. Ya. Dengan yakin dia jual itu. Ya. Nah, saudara, Potifar juga tidak mau sembarangan. Ini barang ini benar apa enggak? Ya. Saudara, perjalanan Yusuf mulai ketika dia di dalam sumur, kemudian dia dijual ke orang Ismail. Berikutnya, saudara mulai naik, dijual ke Potifar, seorang pejabat. Nah, ketika dia ada di Potifar, ya, apa yang dilihat oleh Potifar, saudara? Di dalam Kejadian 39
Kejadian 39 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Setelah dilihat oleh tuannya, ya, setelah di rumah Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara, Yusuf dijual ke Potifar. Ternyata di Potifar dia bekerja dengan baik. Bekerja luar biasa. Dan dia melihat, Potifar melihat bahwa di dalam diri Yusuf itu ada Tuhan. Ada Tuhan. Ya, saudara, terutama anak-anak muda. Ya, terutama anak-anak muda. Saudara, jangan kemudian kita asik dengan dunia kita. Ya, akhirnya lupa mengupgrade diri. Apa adanya, hidup apa adanya. Yusuf ini berkenan di keluarga Potifar. Ya, dia diberi kuasa untuk mengatur rumah tangganya. Ya, diberi kuasa untuk mengatur rumahnya. Ya. Karena apa? Karena Yusuf menyertakan, dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, kembali lagi saudara. Mari, saudara punya mimpi apa? Ya, punya keinginan apa? Ya, saudara, seperti Yusuf sudah mulai naik. Dan ketika kita melakukannya, ketika dia bekerja, ya, dia bekerja seperti untuk Tuhan. Ya, saudara, kita baca di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalau kita mempunyai paradigma yang demikian, di dalam kita mengerjakan sesuatu yang dibebankan kepada kita, saudara, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai karyawan? Ya, ya. Bagaimana kita sebagai karyawan? Wah, kalau masuk jam 8, saya jam 8, jam 7.59 baru absen, Pak. Ya, kalau pulang jam 4, ya, jam 4 kurang 1 menit saya sudah di depan absen, Pak. Ya. Saudara, bagaimana kita membawa diri sebagai seorang karyawan? Ya. Apakah kita sering bolos? Ada aja alasan ketika tugas diberikan kepada kita? Ya. Nah, bagaimana kita bisa membawa Kristus dalam kehidupan pekerjaan kita? Kalau kemudian kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Apa yang kita kerjakan seadanya. Nah, ini susah, saudara. Di komunitas kita bagaimana? Di sekolah kita bagaimana? Ya, saudara, Yusuf memberikan yang terbaik. Sehingga Potifar menyerahkan semua kepada Yusuf. Ya. Apakah mimpi Yusuf tercapai? Belum, saudara. Belum. Maksud Tuhan tidak seperti yang saat dia ada di keluarga Potifar. Tetapi masih ada yang harus dilalui. Saudara, ketika dia berusaha untuk cita-citanya tercapai, ya, kembali tidak instan. Di dalam kehidupan Potifar, saudara, dia difitnah. Ya, dia difitnah. Dia dikatakan mengganggu istri dari Potifar. Ya, apakah selesai? Enggak, saudara. Yusuf harus melalui proses itu. Ya, dia difitnah, kemudian dia apa? Masuk penjara, saudara. Enggak enak. Enggak enak. Ada banyak proses yang harus dilalui. Tetapi saudara, Yusuf ketika dia di tangan orang Ismail, dia mempunyai kelakuan yang luar biasa. Ketika dia ada di Potifar,
dia juga mempunyai kelakuan yang baik. Nah, saudara, ketika di penjara, bagaimana Yusuf? Ketika di penjara pun, Yusuf disukai oleh orang-orang yang di penjara. Ya. Nah, bagaimana kehidupan kita di lingkungan kita bagaimana? Di lingkungan tempat tinggal bagaimana? Apakah kita ini orang-orang yang diharapkan oleh orang sekitar kita? Apakah di komunitas kita menjadi orang-orang yang diharapkan oleh mereka? Atau mungkin justru kita dijauhi dari mereka? Ya, saudara, Yusuf di tempat penjara, dia disukai oleh orang-orang di situ. Makanya ketika ada dua orang yang bekerja di Firaun, saudara, nah ada juru minum dan juru masak di penjara. Ya. Kemudian apa saudara? Dua juru minum dan juru masak ini dia punya mimpi. Ya, mimpi. Dia kepingin mimpi itu diketahui oleh orang tersebut. Maka dia tanya ke siapa saudara? Ke Yusuf. Ya, dia tanya kepada Yusuf, bagaimana mimpiku? Saudara, Yusuf mengartikan mimpi itu. Kalau juru masak, ya dia mengatakan bahwa nanti ketika kamu kembali, kamu akan digantung. Kalau juru minum, ketika kamu kembali kepada rajamu, kamu akan tetap melanjutkan pekerjaanmu. Saudara, dan itu terjadi kenyataan. Dua orang kemudian pulang ke istana, saudara. Benar mimpinya Yusuf. Yang juru minum, dia kembali bekerja seperti biasa. Nah, pada waktu mereka sebelum kembali, Yusuf mengatakan, ingatlah aku. Ya. Tetapi kenyataannya saudara, enggak ingat. Sampai beberapa tahun, sering kali saudara, kita ini banyak membantu orang-orang sekitar kita. Ya. Ketika ada orang bermasalah, kita membantu. Ya, kita menolong. Ya. Mungkin orang itu mengatakan nanti kalau aku berhasil, ya, aku ingat. Ya, pasti aku ingat. Tetapi seringkali ketika orang dalam keberhasilannya, dia lupa sama orang-orang yang menolong kita. Sering, apalagi mungkin Pak Gembala saudara, terlalu banyak orang yang dilayani. Tetapi apakah mereka ketika berhasil ingat semua? Ya, belum tentu. Ingat saudara, ada di dalam perjanjian baru, ya, ada 10 orang penyakit kusta. 10. Ya. Tetapi ketika dia sembuh, yang balik kepada Yesus berapa? 1. Ya. Seringkali ketika orang dalam keberhasilan lupa sama orang yang menolong dia. Ya. Saudara, mari kita belajar mengingat-ingat kebaikan orang kepada kita. Ya, apa yang pernah mereka lakukan, saudara ingat. Ya, saudara mungkin masa muda, ya, saudara pernah digembalakan di salah satu gereja. Ya, saudara jangan lupa siapa yang membuat saudara berhasil. Ya, ketika saudara di puncak, saudara harus ingat. Ya, anak-anak muda yang di sini, ketika saudara berhasil, ingat siapa yang mendidik kamu. Ya, gembala saudara siapa. Ya. Nah, ini Yusuf dilupakan. Pertanyaannya, Yusuf sakit hati atau enggak? Enggak. Seringkali kita juga dijanjikan, saudara. Kalau kemudian enggak terrealisasi, jangan kemudian kita telepon, kamu dulu pernah janji. Ya, mana janjimu? Ya. Mana bahkan nagih. Ya, bahkan istilahnya apa? Kalau orang Jawa apa? Diundat-undat. Oh, kalau orang ini berhasil karena aku, tapi dia lupa sekarang sama aku. Ya, saudara, Yusuf tidak. Ya, pada saatnya saudara juru minum ini tahu, oh ya, di sini loh aku dibantu oleh Yusuf. Ya, kemudian Yusuf dibawa ke Firaun. Saudara, kepada raja. Raja akhirnya punya mimpi juga, dia akhirnya tahu saudara, mimpinya itu apa. Nah,
saudara, cita-cita Yusuf sudah mulai ada harapan cerah. Ya. Kemudian yang dilakukan oleh raja adalah Yusuf diangkat jadi penasehat raja. Saudara, Yusuf diangkat jadi penasehat raja. Nah, ketika mimpi itu sudah mulai kelihatan hasilnya, harus melalui proses, saudara, harus dimasukkan ke sumur, harus dijual, harus dipenjara ketika dia di rumah Potifar, ketika dia dilupakan oleh orang-orang yang dia tolong, dia tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, masalahnya bagaimana ketika Yusuf dalam keberhasilan? Ya, bagaimana Yusuf dalam keberhasilannya? Dia mau dibunuh oleh saudara-saudara. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang memperlakukan kita, ketika ada orang yang merugikan kita, ingatan kita itu masih ada. Ada rasa apa? Sakit hati. Ada rasa dendam. Ya, saudara, itu manusiawi. Ketika kita disakiti, ketika kita mungkin nggak dianggap, sudah melakukan yang terbaik, melayani, kemudian nggak diperhatikan, kemudian nggak dianggap, perasaan kecewa itu pasti ada, itu manusiawi. Ya. Tetapi saudara, di dalam keberhasilan ini, Yusuf, dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Di dalam kehidupan kita, jangan suka mendendam. Jangan suka menyimpan kepahitan. Jangan suka menyimpan kemarahan. Saudara, di dalam sebuah survei, kebanyakan orang yang punya penyakit kanker, ya, punya penyakit kanker, setelah diselidiki, dia punya sakit hati. Dia tidak bisa mengampuni. Dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Saudara, saya punya saudara masih ipar, saudara, masih ipar. Istrinya itu meninggal usia tidak terlalu tua, saudara. Dia punya penyakit kanker. Saudara, ternyata sebelum dia meninggal, dia memang punya sakit hati. Ya, dendam. Kepada siapa, saudara? Kepada suaminya. Ya, suaminya ini, saudara, kalau pulang mabuk, ya, kerja tidak bertahan lama, dipecat. Karena apa, saudara? Mabuk. Ya, terus. Bahkan, saudara, istrinya sering dipukul. Ya, sering dipukul. Dan itu terus, anak-anaknya juga. Karena apa? Suaminya mabuk. Sampai kemudian dia dinyatakan punya kanker stadium 4. Yang dia katakan bahwa saya punya rasa sakit hati kepada suamiku. Ya. Dan kemudian dia mengampuni. Tapi setelah itu dia dipanggil Tuhan. Dan banyak hal yang terjadi. Karena apa? Menyimpan apa? Dendam. Menyimpan kebaikan. Saudara, jangan kemudian kita dikuasai oleh sakit hati, dendam. Sebab itu pelan-pelan akan menggerogoti kita. Akan menggerogoti kita. Saudara, kalau saudara simpan sakit hati, pada saatnya ketika kita sakit dikatakan, oh ini kanker stadium sekian, sudah agak terlambat. Ya. Oleh sebab itu, saudara, seperti yang dialami oleh Yusuf, dia mau dibunuh, tapi dia tidak pernah melakukan ya sakit hatinya itu. Nah, saudara, kita baca di dalam Kejadian 45 ayat 11. Ya. Kejadian 45 ayat 11 dikatakan demikian. Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ternyata selama
22 tahun Yusuf terpisah dari keluarganya dengan cara yang sangat menyakitkan. Saudara, mimpi Yusuf tercapai 22 tahun kemudian. Nah, sebagai ayat terakhir, saudara, kita baca di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 19. Ya, dikatakan di situ, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dah, cukup di situ. Saudara, lakukanlah yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Ya. Kita ini adalah representatif dari Kristus. Bagaimana orang melihat di dalam kehidupan kita kalau kemudian kita enggak ada kasih kepada orang-orang sekitar kita. Nah, kembali lagi ke firman, saudara. Setiap kita pasti punya cita-cita, keinginan. Ya, seiring usia kita, kalau masih kecil, kita punya cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi tentara. Saudara beranjak remaja, saudara punya mimpi, beranjak dewasa, keluarga, bahkan saudara seperti Kaleb, usia lanjut 85, dia masih tetap punya mimpi itu dan punya cita-cita itu. Oleh sebab itu, saudara, jangan batasi diri saudara. Ya, aku enggak punya keinginan apa-apa, sudah wis begini aja. Salah, saudara. Justru ketika kita punya mimpi, punya keinginan, punya cita-cita, punya asa, hidup kita semakin hidup. Ya, ada gairah. Ya. Nah, saudara, di tempat ini juga, saudara bersama gembala saudara, apakah hanya cukup begini saja? Ya, pasti pengen yang lebih besar, pasti pengen menjangkau jiwa-jiwa lagi, ya, lebih banyak lagi, sehingga saudara menjadi representatif Kristus. Oleh sebab itu, jangan pernah padamkan cita-cita saudara. Ketika cita-cita saudara kemudian diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan apa yang menjadi cita-cita saudara pasti akan tercapai. Ya, baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau kalau pada siang hari ini Engkau ingatkan kepada kami. Ketika kami masih hidup, ketika kami masih bernafas, Tuhan, banyak mimpi-mimpi yang ada dalam kehidupan kami. Banyak cita-cita yang masih ada dalam kehidupan kami. Terutama kalau keinginan itu seturut firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi cita mimpi kami serahkan kepada Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa bersama Engkau, apa yang menjadi cita-cita kami pasti akan bisa tercapai. Biarlah Tuhan, cita-cita kami Tuhan seiring, seturut dengan firman-Mu dan tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin bergairah mengiring Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin
Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kami undang untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Bapak Gembala. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib mari angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu. Amin. Diberkatilah kehidupan rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Diberkatilah keluar masukmu. Amin. Diberkatilah studi anak-anakmu. Amin. Kini pulanglah Bapak Ibu yang terkasih dengan membawa damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, kedamaian dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghibur Roh Kudus menyertai engkau hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang menyebut kita semua. Yang sudah menerima berkat katakan amin.